5 tahun lalu. Tolong aku, menyingkir dari jalan. Xiang Liao si preman. Tolong aku, lepaskan dia. Ayo pergi. Kau baik-baik saja. Xiao Yunyun putri sah keluarga Xiao. Nora, berhenti ikut campur. Pembunuhan. Gunan, aku tahu kau punya kemampuan. Dengan bakatmu, mengapa repot-repot tampil di jalanan? Mengapa tidak datang ke klubku dan bekerja sebagai keamanan untukku? Dia sudah tidak berada di gelanggang selama bertahun-tahun. Keamanan, bisakah dia menanganinya? Menurutku, dia seharusnya bekerja sebagai pemandu di barku. Dia tidak punya sisi menggoda sedikit pun. Melayani minuman, apakah ada yang akan memilihnya? Kau tidak mengerti modal bisnisnya. Aku akan memintanya menggabungkan tugas pemandu dengan pertarungan, yang artinya seni bela diri ditambah pemandu. Pria-pria kotor itu pasti akan menyukainya. Itu ide yang brilian. Seni bela diri ditambah pemandu. Itu pasti sukses. Aku hanya ingin bertarung. Bertarung. Kau sebut itu bertarung. Itu hanya mengemis. Nanan, ayo pergi. Mari cari tempat lain. Kian. Aku merasa aku tidak cocok untuk ini. Apa kau malu? Aku punya ide. Mari coba bela diri ditambah yoga. Bela diri ditambah yoga? Benar. Bela diri ditambah yoga. Itu pasti pemenangnya. Atau mungkin bela diri ditambah sepak bola. Bela diri ditambah sepak bola. Itu pasti akan sukses besar. Kian. Aku masih ingin bertarung di gelanggang. Tapi, kau sudah dilarang seumur hidup. Kau sudah keluar dari penjara selama bertahun-tahun, dan belum menghasilkan 1 sen pun. Kau sudah terlalu lama di penjara. Tulangmu pasti sudah berkarat. Lihat dirimu, pukulanmu tidak punya tenaga lagi. Bagaimana kau bisa melawan siapapun? Baiklah, berhenti berlatih. Jika kau tidak ingin menjadi samsak manusia, aku yang akan mengurusmu. Tidak. Aku masih harus menemukan Master Ye. Mungkin dia punya cara untuk membawaku kembali ke gelanggang. Master Ye, Perguruan bela diri keluarga Ye. Master, bahkan jika kita tenggelam dalam utang, tapi bagaimanapun, Ye Liujun pensiunan Raja Tinju. bagaimanapun, kau tidak bisa bertarung di sirkuit bawah tanah. Wang King murid Ye Liujun. Orang-orang itu, uang yang kau pinjam dariku. Kapan kau akan membayarnya kembali? Aku tadi hendak membicarakan itu denganmu. Mengapa kau datang sendiri? Jika aku tidak datang dan membiarkanmu kabur, aku yang akan rugi. Kau bertarung 1 pertandingan, dan utang di antara kita akan lunas. Bagaimana? Jangan bercanda. Dengan kakiku yang seperti ini, bagaimana aku bisa bertarung? Selamat. Sialan. Kau pernah Raja Tinju dan pelatih Phantom. Orang-orang pasti akan bertaruh padamu. Selama kau melangkah ke gelanggang, aku mendapatkan uangku. Dan utang di antara kita akan menghapusnya. Seperti ini. Uang yang kupinjam darimu, aku akan mencari cara untuk melunasinya. Soal pertarungan itu, lupakan saja. Pergi. Kau makhluk menjijikan yang tidak tahu apa-apa, karena kau menolak bertarung. Maka dalam 3 hari, kau harus melunasi setiap sen utangmu. Dan untuk memastikan kau tidak kabur, aku terpaksa melumpuhkan kakimu yang satu lagi. Master, Bos, gadis itu tidak tahu apa-apa. Bos, jangan dimasukkan ke dalam hati. sialan. Tangkap dia. The film was translated and narrated by M Media.
Pembunuhan. Tinju harimauku, tinju alangku, tinju belalangku, tinju ularku. Aku menyerah. Menyerah pada apa? Tuan Piton bos wilayah ini. Bangun. Siapa kau? Tuan Piton. Berapa banyak mereka berutang padamu? Sebanyak ini. Tidak perlu dikembalikan. Ayo pergi. Ya. Gadis kecil. Ku dengar kau bisa bertarung. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Dalam 3 hari. Ada pertarungan bawah tanah. Kau hanya perlu bertarung sekali. Dan aku akan memberimu 100 juta sebagai bayaran. Bagaimana? Jangan khawatir. Aku Tuan Pita, adalah pria yang memegang kata-kataku. Aku tidak akan pernah membohongimu. Tuan Piton. Bagaimana mungkin gadis seperti dia bisa bertarung? Dia hanya tahu dasar-dasarnya, hanya sedikit. Gadis kecil, setelah kau memutuskan, dia punya info kontakku. Suruh dia menghubungiku. Jangan berpura-pura malu. Master, mengapa Master tidak membiarkan Nanan bertarung dalam pertandingan ini? Sudah 5 tahun. Semua petarung kita telah pergi. Kita tenggelam dalam utang. Jika Nanan bertarung di pertandingan ini, aku merasa dia mungkin bisa menang. Kita sudah punya banyak utang. 10 juta ini tidak kurang sedikit pun. Master, itu 100 juta. Berapa? 100 juta. 100 juta. Aku tidak ingin Nanan bertarung di pertandingan ini. Aku hanya tidak ingin dia mengikuti jejakku. 10 tahun yang lalu, saat aku bertarung di kejuaraan, aku sudah menjadi juara. Kemudian, semakin banyak orang memintaku untuk bertarung, sampai suatu saat. Karena sebuah pertandingan, dengan bayaran besar, aku berpartisipasi dalam sebuah laga. Pertarungan bawah tanah. Tidak ada aturan dalam pertarungan bawah tanah. Bahkan seorang juara pun bisa menjadi bodoh. Nanan, kembalilah. Nanan. Tidak. Master. Aku ingin bertarung. Kau sendiri yang mengatakannya. Seorang petarung harus memiliki hati yang tak terkalahkan. Jika hatinya tak terkalahkan, maka tinjunya pun tak terkalahkan. Baiklah. Kau masih ingat apa yang mastermu katakan padamu bertahun-tahun yang lalu. Tapi, kau sudah dipenjara selama 5 tahun. Tulang-tulangmu pasti sudah berkarat. Bagaimana kau bisa melawan siapapun? Aku... Kemari. Biar kulihat kekuatanmu. Jika kau masih memilikinya. 1 pukulan. Ke botol itu. Hancurkan. Master, memecahkan botol. Itu terlalu sederhana. Menghancurkan botol itu cukup mudah. Siapapun bisa melakukannya. Tepat sekali. Syaratku adalah botol itu tidak boleh jatuh. Hancurkan di tempat. Kalau begitu, kecepatan pukulan itu pasti sangat cepat. Sang juara Phantom bisa melakukannya. Tapi Gunan hari ini belum tentu. Adik seperguruan, kau bahkan tidak menyentuhnya. Bagaimana kau akan bertarung? Master, jangan menarik kembali ucapanmu. Kau membawaku ke arena tarung bawah tanah. Ayo pergi. Master, Pabrik terbengkalai. Berhenti bertarung, berhenti bertarung. Tuan Harimau pemilik arena tinju bawah tanah.
Itu pukulan yang indah. Siapa itu? Biar ku perkenalkan padamu. Pemilik tempat tarung bawah tanah ini. Tuan Harimau. Mari saling mengenal. Salam Tuan Harimau. Kenalan lama. Juara Ye datang ke tempatku 10 tahun lalu. Untuk bertarung di gelanggang. Ada apa? Apakah kau tidak membutuhkan kakimu yang satu lagi? Atau kau ingin bertarung satu ronde lagi? Itu kesalahanku dulu. Aku masih muda. Dan naif. Aku bukan orang yang bertarung hari ini. Dia orangnya. Tuan Pitan. Kau benar-benar terburu-buru untuk memberiku uang. Mencari wanita untuk bertanding. Apakah ada biaya masuk? Aku akan meminjamkannya padamu. Bagus. Terima kasih Tuan Harimau. Kau. Nanan. Terima kasih. Banyak terima kasih. Kucing liar kecilku. Aku ingin dia melawan si pembunuh sapi. Aku tidak ingin melihat jalang kecil ini keluar dalam keadaan hidup. Indah. Pertandingan berikutnya adalah si pembunuh sapi melawan Guanan. Lelucon macam apa ini? Nanan hanyalah seorang gadis. Bagaimana mungkin dia melawan seorang pria? Apa yang kau lakukan? Gadis kecil, ini adalah klub tarung bawah tanah. Begitu kau melangkah melewati pintu ini, hidupmu ada di tangan takdir. Jika kau ingin membuat masalah di sini, maka pikirkan sendiri. Apakah tengkorakmu cukup keras? Jangan Tuan Harimau. Dia hanya gadis muda, dia tidak tahu apa-apa. Jangan masukkan ke dalam hati. Master Ye, Ini adalah arena tarung bawah tanah. Ini adalah pertarungan pasar gelap tanpa aturan. Si pembunuh sapi melawan Guanan. Pria menang 10-1. Wanita menang 1-10. Mulai pasang taruhan kalian. Aku juga bertaruh. mengapa harus seorang wanita? Bahkan jika itu seekor singa betina, dia tidak mungkin bisa mengalahkan si pembunuh sapi. Bagaimana aku bisa menghasilkan uang dari ini? Bertaruh segalanya. Aku bertaruh segalanya. Aku akan bertaruh segalanya pada si pembunuh sapi. Nanan. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Tubuh yang sangat menggoda. Si pembunuh sapi petarung tinju hitam. Sayang sekali. Jika bukan, karena uang hadiahnya, aku akan memastikan untuk bersenang-senang sebelum aku mencabut nyawamu. Aku tidak tertarik. Dengan jarum jahitmu. Apa katamu? Keparat busuk. Lihat bagaimana aku membunuhmu. Sepertinya pertunjukan yang bagus. Ini produk baruku. Dia pernah menggunakan tangan kosongnya untuk memukul seekor sapi liar sampai mati. Itulah sebabnya dunia bawah tanah memanggilnya si pembunuh sapi. Kau sampah menyedihkan, kau bahkan tidak bisa menanganinya. The film was translated and narrated by M. Bahkan jika Media. Phantom ada di sini, dia tidak akan punya kesempatan untuk mengalahkan si pembunuh sapi. Apalagi wanita tak dikenal ini. Phantom pun tidak akan punya kesempatan, karena semua petarung berlatih dalam teknik tempur. Tapi si pembunuh sapi berlatih dalam jurus terlarang. Gerakan terlarang. Setiap petarung mempelajari semua teknik standar. Tinju sanda judo, Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai, dan sebagainya. Semua ini memiliki pantangan. Apa yang biasa kita sebut pelanggaran di dalam arena. Maksudmu? Menginjak kaki, serangan siku, mengincar pelipis. Mencolok mata, menendang selangkangan, memukul bagian belakang kepala. Dan si pembunuh sapi hanya berlatih dalam jurus terlarang. Tidak peduli seberapa kuat Guanan, dia belum pernah melawan seseorang yang hanya menggunakan gerakan terlarang. Pertandingan ini kemungkinan besar akan kalah. Tuan Pitan, karena kau membawanya ke sini, mengapa kita tidak membuatnya lebih menarik? Biarkan mereka berdua menandatangani perjanjian maut. Jika seseorang mati, peluangnya akan meningkat 10 kali lipat. Bagaimana? Baiklah. Karena Tuan Harimau Sedan ingin bersenang-senang, aku akan ikut bermain. Aku bertaruh 10 juta. Aku bertaruh pada bocah ini. Mati, Tuan Pitan.
Kau sendiri yang membawanya ke sini, dan kau bertaruh atas kematiannya. Tuan Harimau. Apa kau benar-benar berpikir, aku tidak tahu tipu muslihat Emmy? Apa kau benar-benar berpikir, aku percaya jalan kecil ini bisa menang? Orang tua. Kau membohongi kami. Seorang wanita melawan pria dan berharap menang. Apa kau benar-benar berpikir aku sebodoh itu? Uang yang kuberikan padamu hanya untuk membeli nyawamu. Kau. Sesuai aturan gelanggang, tanda tangani perjanjian maut. Hidup dan mati tidak ada di tanganmu. Jalan kecil, sebaiknya kau berpikir jernih. Begitu perjanjian maut ditandatangani, gender tidak penting. Ini pertarungan sampai mati. Nanan, kau tidak boleh menandatanganinya. Pria ini hanya menggunakan gerakan yang melanggar aturan gelanggang. Kau hanya peduli pada kepentinganmu sendiri. Bagi kami terkait kalian, kami hanyalah alat untuk mencari uang. Nanan, kami tidak akan bertarung. Kami pergi. Ini gelanggangku, kau bisa datang kapan saja kau mau. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Tidak. Cukup. Berhenti membuat masalah. Master Ye, orang-orang ini membuat seorang pria melawan seorang wanita. Dan dia hanya menggunakan gerakan terlarang. Dan sekarang kau ingin menandatangani perjanjian maut. Ini jelas dimaksudkan untuk merenggut nyawa Nanan. Nona Jiang yang terhormat. Ini adalah arena tarung bawah tanah. Tidak ada aturan di sini. Gender tidak masalah. Hanya ada menang dan kalah. Gunan. Karena kau menerima tantangan dari si pembunuh sapi, kau tidak bisa lari di tengah jalan. Itu aturannya. Kian, terima kasih. Jangan. Aku setuju untuk menandatangani perjanjian maut. Nanan. Tidak apa-apa. Di mata para pria, wanita akan selalu berada di bawah mereka. Pria adalah mereka yang mampu menanggung beban. Pria adalah mereka yang mencari uang untuk menghidupi keluarga. Mengapa wanita harus menjadi pihak yang lemah? Hanya parasit yang hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan pria. Tubuh yang sangat menggoda. Hanya mainan bagi pria untuk melampiaskan hasrat. Prasangka di hati para pria adalah sebuah gunung. Tapi, aku akan menghancurkannya. Nanan. Tidak. Jalan kecil ini sebenarnya bisa memukul mundur si pembunuh sapi. Apakah ini pertarungan yang dicurangi? The film was Aku menaruh uang hasil translated menjual and rumahku. narrated by Semua pada si Media. pembunuh sapi. Kau sama sekali tidak boleh kalah. Aku mengambil pinjaman untuk bertaruh pada si pembunuh sapi. Jika dia kalah, seluruh keluargaku harus melompat dari gedung. Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Kau seorang wanita. Bagaimana kau punya kekuatan seperti itu? Kau menggunakan obat-obatan. Hanya kalian orang bodoh yang tidak berguna. Yang akan mengandalkan obat-obatan. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Dia benar-benar menjambak rambut Nanan. Sangat menjijikkan. Ini sudah berakhir. Bagian belakang kepala adalah titik yang paling rentan. Sekali terkena, Kau berani menggigit. Lalu kenapa jika aku menggigitmu? Bukankah kau bilang pertarungan bawah tanah tidak memiliki aturan? Aku suka digigit olehmu. Tapi sekarang, aku akan mencabik-cabikmu. Jika situasi terlihat buruk, gunakan beberapa tipu muslihat kotor. Jalan ini harus mati. Ayo. Jika kau punya nyali datang dan robek aku. Apa yang terjadi? Kekuatan pukulan orang ini benar-benar bisa merobek pakaian. tidak mungkin. Aku telah mempelajari pertarungan seumur hidupku, dan aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakan kekuatan pukulan untuk merobek pakaian lawan mereka. Pukulan dan tendangannya setajam bilah. Bukan karena kepalan tangan mereka setajam bilah, melainkan karena pada kepala dan kaki mereka ada bilah. Sangat menjijikkan. Lawannya tidak bisa menang dengan gerakan terlarang. Jadi dia benar-benar menggunakan bilah tersembunyi. Wasit, lawannya menggunakan bilah tersembunyi. Kami meminta pertandingan dihentikan. Permintaan ditolak. Tidak ada aturan di klub tarung bawah tanah ini. Tidak ada batasan pada apa yang bisa kau gunakan. Bagaimana bisa begitu? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menyiapkan bilah tersembunyi sebelumnya? Kau pantas mendapatkannya. Kau tidak tahu malu. Si pembunuh sapi, berhenti bermain-main. Sudah saatnya kau membunuhnya. Jangan menghambatku memenangkan uang.
Jangan terlalu tidak sabar Tuan Harimau. Apa gunanya penyelesaian cepat? Lebih baik melakukannya seperti aku. Sedikit demi sedikit. Merobek semua pakaiannya. Itu akan sangat menyenangkan. Menyenangkan, ini sangat menyenangkan. Kami ingin menonton. Kami ingin melihat pakaiannya. Robek berkeping-keping. Kalian sekumpulan pria kotor. Master Ye, ini sama sekali bukan pertandingan. Ini adalah penghinaan. Aku akan menelanjangimu. Dan kemudian membantai dirimu. Sepertinya kau tidak tahu apa-apa tentang bilah tersembunyi. Apel. Dasar bodoh, sebuah bilah tersembunyi. Hanya ketika lawan tidak menyadari keberadaannya, bisa mencapai potensi maksimalnya. Kau memberitahuku tepat di mana kau menyembunyikannya. Bilah ini tidak berguna. Jadi, kau membiarkanku merobek pakaianmu dengan sengaja. Tepat sekali. Aku membiarkanmu merobek pakaianku hanya agar aku bisa melihat di mana kau menyembunyikan bilah-bilah itu. Tercela. Bagaimana kalau aku menggunakan sobekan kain ini sebagai senjata? Bagaimana menurutmu? Master Ye, mereka terlalu menjijikkan. Kau harus menolongnya. Jika tidak, Nanan akan dalam bahaya. Dalam sejarah seniman bela diri, jenius, ada banyak sekali. Tapi satu-satunya yang benar-benar bisa disebut raja adalah Phantom. 36 pertandingan. Mengalahkan setiap lawan dalam sekejap mata. Satu pukulan untuk mengakhiri setiap lawan. Dia mengukir jalannya sendiri menuju tahta. Berdiri di gelanggang. Dialah satu-satunya raja. Kau sebut itu pertarungan yang adil. Ini adalah arena bawah tanah. Ini berbeda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bocah itu, lebih baik kau menjadi anjing yang dipelihara manusia. Mengapa bersikeras datang ke sini untuk mati? Diam. The film was translated and narrated Aku by bilang tutup Amiga. mulutmu. Bagaimana ini mungkin? Wanita ini sangat kuat. Bertarung adalah tentang kekuatan murni. Trik lainnya di hadapan kekuatan mutlak hanyalah lelucon. Aku telah mempertaruhkan seluruh tabungan hidupku pada pertandingan ini. Tidak boleh kalah. Lakukan gerakanmu. Apa katamu? Tidak ada. Bocah kecil itu, bahkan jika kau adalah Phantom yang terlahir kembali, kau menghalangi uangku. Jadi kau harus mati hari ini. Itu hanya seorang wanita. Tidak peduli sekeras apa tinjumu, aku masih bisa membunuhmu. Apakah kau bahkan tahu apa itu pertarungan? Kau, apa yang kau lakukan? Biar ku beritahu sesuatu. Jika kau membunuhku, kau juga tidak akan keluar dari lubang ini dalam keadaan hidup. 13 tahun berlatih, 4.000 hari dan malam berkeringat. Tinjuku. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan kalah oleh tipu muslihat dan bilah tersembunyimu? Dan bilah tersembunyimu yang menyedihkan. Kau jalan. Ayo maju. Kau pikir kau tangguh? Tunjukkan padaku seberapa tangguh dirimu sebenarnya. Mengapa pria selalu ingin menginjak wanita? Kau bangga karena merasa lebih unggul. Hari ini, aku akan mematahkan kesombonganmu itu. Nasib seorang wanita adalah menjadi anjing pria. Bagus. Ini berakhir. Si pembunuh sapi kalah. Apa dia seharusnya bisa membunuh Bantan dengan tangan kosong? Kupikir dia sampah yang tidak berguna. Sampah yang tak bisa mengalahkan wanita. Ini berakhir. Kita telah kehilangan segalanya. Si pembunuh sapi benar-benar kalah. Bahkan jika Phantom kembali dari 5 tahun lalu, dia tidak akan bisa menang. Kau jalan. Jangan salahkan aku karena kejam. Jika aku membiarkanmu hidup, maka aku harus menyerahkan diriku.
Ampun, Aku tidak akan membunuhmu. Tapi ingat ini. Jangan pernah meremehkan wanita lagi. Nanan, awas. apa yang terjadi? Siapa yang mencari mati? Berani melakukan aksi di wilayahku? Jadi bagaimana jika tinjumu keras? Ini adalah rumah jagal. Anak panah penenang yang ditujukan untuk ternak. Mari kita lihat bagaimana kau menang sekarang. Nanan, ada apa? Jangan menakutiku. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tunggu, Kalian sekumpulan sampah. Apa yang kalian pikir sedang kalian lakukan? lubang ini punya aturannya sendiri. Sejak perjanjian maut ditandatangani, satu orang harus mati sebelum ini berakhir. Kalian menyergap Nanan dari luar gelanggang. Ini bukan pertandingan. Ini adalah pembunuhan. Kau jalan. Kusarankan kau cerdas. Ini adalah klub tarung bawah tanah. Gunan menandatangani perjanjian maut dengan sukarela. Salah satu dari kalian harus mati hari ini, sebelum ada yang pergi. Naik, Jangan berani-berani menyentuh Gunan. kau jalan. Aku peringatkan kau sekali saja. Bergerak. Jangan paksa aku. Kau bermimpi. Biar ku beritahu sesuatu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan pernah membiarkan Gunan kembali ke gelanggang itu. Lucu pakaiannya. Aku ingin melihat seberapa tangguh dirimu sebenarnya. Nanan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jadi ternyata itu kau yang menggunakan taktik curang yang menyedihkan. Benar sekali. Dan bagaimana jika itu aku? Jika kau tidak mati, bagaimana aku bisa menghasilkan uang? Kau menjijikkan. Kau jalan. Kau sudah menandatangani perjanjian maut, nyawamu bukan lagi milikmu. Salah satu dari kalian harus mati hari ini, agar pertandingan ini berakhir. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri, karena tidak menghabisinya saat kau punya kesempatan. Menyesal sekarang. Aku akan The melunasi film hutang was ini. translated Denganmu cepat and atau lambat. narrated by M Media. Lihat dirimu. Lihat apakah kau bahkan bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Nanan, dengarkan aku. Kau pasti telah terkena obat penenang. Kau tidak bisa mengalahkan mereka sekarang. Ayo pergi. Kian-kian. Lepaskan. Aku masih bisa bertahan. Tidak. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke gelanggang itu. Kita pergi. Teruslah bertarung. Atau mati. Kau, Berhenti. Tuan Harimau. Apa maksud dari semua ini, Tuan Pitan? Arena bawah tanah ini mungkin tidak punya aturan. Tapi menembak petarung dengan obat penenang di luar gelanggang. Itu agak keterlaluan, tidakkah kau pikir begitu? Mengapa tidak sekalian membawa senapan mesin lain kali? Aku menyatakan. Perjanjian maut batal. Pertandingan ini. Anggap saja Tuan Pitan telah kalah. Tuan Harimau. Perjanjian maut sudah ditandatangani, aturannya mutlak. Bahkan jika kau merobek kontraknya, dia harus terus bertarung. Atau aku akan membunuhnya di sini. Tuan Pitan, bagaimana kau bermain kotor di luar? Bukan urusanku. Tapi ini rumahku. Jika dia mati di sini, siapa yang akan berani bertarung di arenaku lagi? Tepat sekali. Urusan hari ini berakhir di sini. Dan jika aku bilang tidak, aku Tuan Harimau sudah berada di Laut Timur sejak lama, dan aku bukan orang yang mudah ditindas. Aku akan mengingat utang ini. Mengenai uang hadiahnya, kalian berdua pergilah. Aku yang akan menangani Tuan Pitan dan memastikan dia tidak mengganggu kalian. Tuan Harimau. Anda adalah pria yang terhormat. Di luar pabrik terbengkalai. Gunan, apakah sakit? Luka gores dan memar kecil ini? Bukan apa-apa. Kita aman sekarang, semuanya sudah berakhir. Mereka tidak mengikuti kita. Gunan, bagaimana keadaanmu? Luka-luka ini. Aku sudah terbiasa. Gunan, bisakah kau berhenti bersikap ceroboh hanya untuk membuktikan sesuatu pada seorang pria? Kau membiarkan dirimu terluka seperti ini. Apakah itu sepadan? Hari ini, aku pikir kau akan. Jangan repot-repot mencoba melarangnya. Percuma, dia tidak akan mendengarkan. Saat dia pertama kali datang belajar bela diri dariku, aku tahu hari ini akan tiba. Aku bahkan tidak ingin mengajarinya.
Dia berdiri di depan pintu sasanaku. Selama 2 hari 2 malam. Aku. Kau. Benar, pesan saja gaunnya. Bagus. Pabrik baja terbengkalai. Bos Sang? Wanita ini. Dia adalah orang yang dekat dengan wanita itu. Dia pasti tahu. Di mana aku? Siapa kalian semua? Kenapa kalian menangkapku? Bicara. Di mana orang yang membunuh saudaraku? Orang yang membunuh saudaramu. Kau adalah Xiang He. Aku tidak tahu. Lepaskan aku. Ambil cambuknya. Dan layani dia. Tidak. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Gadis ini. Mulutmu benar-benar keras. Seperti ini. Kau. Dan kau juga. Pergi bersama. Tidakkah kau ingin mencicipinya sendiri? Aku juru kameranya. Ayo. Setelah kita mendapatkan video menarik ini, unggah ke feed media sosialnya. Dengan begitu kita bisa menunggu wanita jalang itu datang merangkak kepada kita. Cerdas, bos. Lepaskan. Lepaskan. Kemari. Mengapa aku selalu merasa gelisah? Ini buruk. Jing Qian telah diculik oleh Xiang He. Mengapa mereka menangkap Qian Qian? Dia menangkap Jing Qian hanya untuk memaksamu menunjukkan dirimu. Yang He keluar untuk membalas dendam. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Lepaskan. Mereka berani menculik Qian Qian. Aku akan menyelamatkannya. Tidak. Nanan, mereka memperlakukan Jing Qian seperti ini hanya untuk memaksamu menampakkan diri. Jika kau pergi, tidakkah kau akan terjebak dalam perangkap mereka? Xiang He berkata, Gunan punya 30 menit untuk sampai ke sana. Dan dia harus datang sendiri. Atau dia akan membunuh Jiang Qian. Apa yang harus kita lakukan? Di mana mereka? Aku pergi sekarang. Tidak, Nanan. Anak buah Xiang He semuanya adalah preman nekat. Jika kau pergi, kau berjalan menuju jebakan maut. Kak Yun, aku harus pergi. Akulah yang mereka inginkan. Jika Qian Qian terluka, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Lanjutkan. Bisakah semua petarung disuntik dengan ini? Kecuali Tanggul, yang memiliki konstitusi unik. Yang lainnya, begitu aku menyuntik mereka, mereka tidak bertahan 10 menit. Jantung mereka meledak begitu saja. 10 menit tidak buruk. 10 menit sudah cukup untuk memenangkan pertarungan. The film was Satu nyawa hilang, translated and satu kemenangan narrated diamankan. by M-Media. Itu kesepakatan yang sangat bagus. Mamang, Tuan, kau benar. Mereka yang menghina Qian Qian. Kau salah satunya kan? Dan kau juga kan? Qian Qian bangun Qian Qian. Qian Qian. Nanan. Nanan, kenapa kau ada di sini? Kau harus pergi. Ini jebakan yang Zhang siapkan untukmu. Aku tidak akan pergi. Kita pergi bersama. Dan sekarang kau menjadi target Xiang He. Karena aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Nanan, dengarkan aku. Lukamu belum sembuh. Sebelum mereka menyadari kau di sini, kau harus lari. Tidak. Nanan, berhenti bicara. Terakhir kali, karena aku. Kau rela mati untuk melindungiku. Qian Qian. Kali ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jika kau mati, kita mati bersama. Kalian berempat. Kalian juga menghina Qian Qian kan? Qian Qian. Ya, itu mereka berempat. Menghina kau jalan. Tapi akulah yang merekam videonya. Jika kau ingin balas dendam, datanglah padaku. Kau mau lari? Kau pikir kau mau kemana? Kau jalan.
Utang dari 5 tahun lalu. Hari ini, saatnya untuk melunasinya. Kalian semua mati hari ini. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Hentikan pertarungannya. Xiang Hei, akulah yang membunuh saudaramu. Nanan. Nanan. Saudaramu pantas mendapatkannya. Dia seorang kriminal. Tutup mulutmu. Aku tidak di sini untuk mendengarkan kata-kata terakhirmu. Karena Xiao Niao adalah sebuah kejahatan, maka aku pun melakukan kejahatan hari ini. Kalian berdua benar-benar sepasang kekasih yang nekat. Saat kau sibuk mencampuri urusan orang lain, kau seharusnya memikirkan apa yang terjadi saat bencana menimpamu. Siapa yang akan datang menyelamatkanmu saat itu? Bagaimana Xiao Niao mati 5 tahun lalu? Hari ini, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat dengan menyiksamu sampai mati. Xiao Niao, kakak sudah membalaskan dendammu hari ini. Kian. Bagaimana? Sudah kubilang bela diri ditambah pertunjukan. Pasti sukses kan? Aku punya ide. Mari coba. Bela diri ditambah yoga. Bela diri dikombinasikan dengan sepak bola. Apel, jalang ini belum mati. Kalian sekumpulan orang bodoh. Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia. Bunuh dia. Lebih cepat. Kendaraannya lebih cepat. Kau. Bos, jalang ini terlalu kuat. Kita tidak membawa cukup orang hari ini. Mari mundur. Ya bos, dia terlalu ganas. Orang-orang kita bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Kau jalang. Aku akan melepaskanmu untuk hari ini. Utang untuk Xiao Niao. Kita akan menyelesaikannya cepat atau lambat. Ayo pergi. Sini. Sampah tak berguna. Bodoh. Begitu banyak dari kalian. Bahkan wanita pun bisa mengalahkan. Lalu untuk apa aku membesarkan kalian? Apakah kalian semua tidak berguna? Bagaimana perkembangan produksi obatnya, Tuan? Kecuali Tanggul. Konstitusi petarung lainnya tidak memenuhi standar. Setelah obat disuntikan, mereka semua mati. Mereka semua tidak berharga. Satukan rencana untuk arena bawah tanah Laut Timur. Harus segera dilaksanakan. Pergi. The film was Siapkan translated semua petarung. and narrated by Ya. M Media. Kau jalan. Saatnya bagi kita untuk menyelesaikan perhitungan ini dengan benar. Jika kita benar-benar bisa meningkatkan kekuatan tempur hingga maksimal, maka aku akan menjadi kaya. Zuang Cai sayangku, tolong setujui. Konyol. Memainkan trik licik lagi. Kalian aib bagi gelanggang ini. Apakah ada yang berani melawanku? Ini datang lagi bocah ingusan. Dan ingin menantang petarung kita. Menarik. Biarkan anak serigalaku yang menanganinya. Bagus. Saya suka menonton pembantaian. Bukankah kalian gelanggang tarung bawah tanah? Apakah kau berani menerima tantanganku? Tentu saja. Semua yang datang adalah tamu. Jika kau ingin bertarung, maka kau harus menerima aturan arena. Sekali kau melangkah ke dalam kurungan, hidupmu ada di tangan takdir. Jika kau kalah, kau harus menerima nasibmu. Karena aku sudah datang. Aku tidak pernah berniat untuk kalah. Bos, haruskah kita mengirim seseorang padanya? Jika dia ingin mati, maka kabulkan keinginannya. Sebuah pembantaian adalah pertunjukan yang paling menghibur di dunia. Pergi. Hajar dia sampai mati. Jangan membunuhnya terlalu cepat. Kau harus menyiksanya. Siksa dia.
Aku bahkan belum pemanasan. Kau dalam satu pukulan. Bocah ini sangat kuat. Tidak berharga. Tidak berguna. Siapapun yang membesarkan anjing The ini film was pasti buta. translated and Indah, narrated by Kemenangan M sekali Media. pukul. Memuaskan. Biarkan Zuang Caiku maju berikutnya. Benar. Beritahu Zuang Kaimu. Dia harus. Terlalu lemah. Lanjutkan. Berikutnya. Naik. Biarkan Lai Fuku naik. Bahkan Lai Fuku dihabisi dalam satu serangan. Hari ini aku akan menghancurkan gelanggangmu berkeping-keping. Bocah itu. Dalam sekejap mata, 6 petarung tumbang berturut-turut. Semuanya dikalahkan dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa melakukan ini? Sang juara. Dia adalah juara sejati. Dia jelas sekuat. Wanita yang bernama Phantom. Tidak, dia adalah Phantom. 5 tahun lalu, Phantom muncul ke permukaan. 36 kemenangan instan. Rekor di dunia pertarungan ini. Baik pria maupun wanita. Tidak ada yang bisa mencapainya. Jika dia benar-benar Phantom, maka dia tidak bisa kalah. Aku tidak peduli siapa dia. Dia harus mati di sini hari ini. Pergi. Panggil anjing gila itu ke sini. Ya, bocah itu. Utang hari ini. Kita harus menyelesaikannya dengan benar. Bos, Tangguh telah menggunakan obat asing terbaru. Bahkan jika kau menyayatnya dengan bilas, dia tidak merasakan apa-apa. Bocah itu tidak bisa menang. Apa kau perlu mengingatkanku? Keluar, bocah itu. Selama kau mengalahkannya. Utang untuk Xiao Niao. Kita anggap lunas. Aku berjanji. Aku tidak akan membuatmu kesulitan lagi. Kau tepati janjimu. Aku bisa merasakan kau kuat. Tapi aku tidak akan kalah. Aku tidak akan membiarkan teman-temanku terluka karena aku lagi. Wanita. Terlalu lama. Menyerahlah saja. Ayo lagi. Baiklah. Terlalu lama. Wanita. Kau bukan tandinganku. Mengakulah kalah. Seseorang pernah memberitahuku bahwa wanita harus diinjak di bawah kaki pria. Aku menolak menerimanya. Jika pria memandang rendah kami para wanita, maka aku akan menginjak mereka di bawah kakiku. Siapapun yang berani memprovokasiku, aku akan menghancurkan mereka sampai ke tanah. Ini, Dia menang lagi. ini, bagaimana ini mungkin? Dia menggunakan obat asing paling canggih dan terlempar oleh satu pukulan. Bos, sepertinya begitu, aku. Sialan. Apa kau pikir aku perlu diingatkan? Aku menang. The film was Kau harus translated tepati janjimu. and narrated by M Media. Berhenti mengganggu orang-orang di sekitarku. Berani merusak arena tarung bawah tanahku. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Di mana semua yang tidak berguna itu? Bocah itu. Hari ini, kita akan menyelesaikan.
Semua utang lama dan baru kita. Xiang Hei, kau tidak punya kehormatan. Aku bukan pria terhormat. Mengapa aku harus peduli tentang kehormatan? Tangkap dia. Hajar dia sampai setengah mati. Dan kurung dia. Wanita yang begitu kuat. Dia akan terjual dengan harga tinggi. Buku jariku retak. Jika aku terus bertarung, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku harus keluar. Ayo. Tuan. Obat ini tidak hanya membuat Tanggo kehilangan rasa. Bahkan jika dia kehilangan kesadaran, itu masih bisa digunakan untuk mengendalikannya dengan remote. Itu menarik. Maka Tanggo akan menjadi prajurit mayat hidup. Ya Tuan. Kalian iblis. Kau jalang kecil. Terimalah nasibmu. Menyerahlah sekarang. Dan aku mungkin akan membiarkan tubuhmu utuh. Tinju kanan sudah tidak bisa. Aku masih punya tangan kiri. Apa kau gila? Apa kau gila? Master, Apa kau gila? berhenti bertarung. Master, Kau pasti sudah gila. aku tidak pernah menyangka dia akan mengurungku di ruangan. Kau seperti ini akan membuatnya terbunuh. Nanan dibawa oleh Xiang Hei. Lihat, Itu seharusnya tidak terjadi, mengingat kemampuan Nanan. Bahkan jika Xiang He bermain kotor, itu seharusnya tidak cukup. Bahkan Dojo tidak bisa lolos. Bagaimana mungkin dia bisa tertangkap? Saya juga tidak tahu. Sopir hanya melihat di luar dojo. Nanan dibawa oleh anak buah Xiang Hei. Tapi detailnya, sopir tidak berani mendekat. Jumlah mereka terlalu banyak. Halo. Bagaimana situasinya? Bagus. Saya mengerti. Orang-orang saya bilang, Jiang He mendapatkan obat baru dari luar negeri. Itu membuat orang tidak bisa merasakan sakit. Setelah Nanan bertarung 6 ronde berturut-turut, dalam pertarungan terakhir melawan Tanggo, dia kalah. Tanggol, Tanggo adalah juara 4 kali. Belum lagi Tanggo yang dibius. Dia adalah binatang buas. Tanggo. Aku mengenalnya. lalu apa yang harus kita lakukan? Ini adalah obat luar negeri yang baru dikembangkan. Efeknya mengerikan. Tanggo yang dibius. Mustahil dikalahkan oleh The orang film normal. was translated and narrated Bos? by M Media. Bagaimana kita harus menangani wanita ini? Perlu. Bunuh saja dia. Tidak. Bocah itu punya sedikit keahlian. Aku sudah menghubungi arena bawah tanah di negara K. Mereka akan datang untuk mengambil barangnya malam ini. Bocah itu. Jika aku tidak menyiksamu sampai mati, aku akan merasa bersalah pada Xiao Niao. Kalian berdua, awasi dia dengan ketat. Ya. Pergi. Nah, Xiao si petarung tinju hitam. bangun. Kian-Kian. Kian-Kian, inikah kau? Kau. Apakah kau baik-baik saja? Di mana tempat ini? Pasti di dermaga. Saya mendengar mereka bicara tadi. Mereka bersiap mengirim barang. Barang-barangnya. Barang apa? Kita. Adalah barangnya. Kita semua adalah petarung. Jiang He menggunakan hadiah uang yang besar untuk menipu kita agar bertarung di pertandingan ilegal di Kepulauan Selatan. Dia menipu kita bahwa jika kita menang kita bisa pulang. Tapi kenyataannya, begitu kau pergi ke pulau-pulau itu untuk pertarungan bawah tanah ini, tidak ada satupun wanita yang kembali hidup-hidup. Lihatlah sosok kalian. Kalian juga terlihat seperti petarung yang terampil. Pernahkah kau berpikir untuk melarikan diri? Kami sudah mencoba melarikan diri, tapi anak buah mereka ada di mana-mana. Tidak ada jalan keluar. Pelan-pelan. Kita tidak bisa kabur. Kalau begitu kita lawan jalan keluar kita. Bos Legu.
Apakah kabarmu baik akhir-akhir ini? Bos besar Xiang, barang premium yang kau sebutkan ini, jangan mengecewakanku. Tenang saja. Kelompok ini pasti akan memuaskanmu. Dengan bocah itu di dalamnya, aku jamin, kau akan meraup banyak uang. Namun, harga untuk barang-barang ini mungkin perlu sedikit lebih tinggi, Bos besar Xiang. Selama kualitasnya memuaskanku, uang bukan masalah. Bos Ligu, konsepmu benar-benar brilian. Tidak terpikir kau akan menggabungkan hiburan pinggiran dengan pertarungan bawah tanah. Sulit untuk tidak menjadi kaya. Sangat dihargai bos besar Xiang. Perbatasan dan bawah tanah hanya soal sekes dan kekerasan. Benar. Tepat sekali. Bisnis SV. Benar. Zaman sekarang SV pasti makmur. Kalau begitu mari kita bekerja sama lebih sering. Kita harus menamai diri kita Duo SV. Tapi, sesuai aturan lama, sebelum aku membayar, aku perlu memeriksa barangnya. Bos Ligu, tolong. Kami sempat berpikir untuk melawan. Tapi mereka hanya memberi kami air. Tanpa makanan. Kami terlalu lemah karena lapar untuk bertarung. Untuk sesaat teruslah berpura-pura. Seolah kau masih terikat. Aku akan berpura-pura mati. Paksa mereka untuk datang dan memeriksa. Lalu, aku akan memimpinmu keluar. Apakah itu akan berhasil? Jumlah mereka terlalu banyak. Bisakah kita benar-benar lolos? Mungkin. Sebaiknya kau pergi saja. Jangan khawatirkan kami. Kita dalam hal ini bersama-sama. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Tapi kami sangat lapar. Kami hampir tidak bisa berdiri. Jika kami ikut denganmu, bukankah kami hanya akan menjadi beban? Kita tidak punya waktu untuk itu. Jika kita tidak kabur sekarang, begitu kita mencapai perairan internasional, kita tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Mereka datang. Kau, bangun. Apakah dia mati? Jika dia mati, bos akan membunuh kita. The film was translated and narrated by Ayo pergi. Tetaplah dekat. Tangkap mereka. Jangan biarkan mereka lari. Bunuh mereka semut. Bergerak-bergerak. Awas. Nona. Xiang Hei. Kau mati. Nona, jangan bergerak. Aku akan menghentikan pendarahannya. Dengarkan aku. Pergilah. Pergi sekarang. Jangan khawatirkan aku. Tidak. Aku harus membawamu keluar. Thierry, dengarkan aku. Membawaku hanya akan memperlambatmu. Pergilah dengan cepat. Tidak. Barang-barangku. Kau pikir bisa kabur begitu saja? Kalian sekumpulan orang tak berguna. Menjaga 5 potong barang saja tidak becus. Xiang, bos besar Xiang, wanita-wanita ini terlalu kejam. Kami, orang-orang kita di dalam. Mereka semua menyerbu, tapi tetap tidak bisa menghentikan mereka. Diam, jika kau berani membantahku lagi, aku akan membunuhmu bersama mereka. Bos besar Xiang, barangmu belum dijinakkan dengan benar. Tapi kau menjualnya padaku. Apa kau mencoba menipuku? Aku membelinya. Dan mereka menghabiskan setiap hari mencoba untuk lari. Bagaimana aku bisa menjalankan bisnisku sekarang? Kau lagi jalan kecil. Aku memberimu kesempatan sekarang. Berpakaianlah sedikit lebih seksi. Pergilah bertarung di gelanggang, dan hibur para pria itu. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Xiang Hei, berhenti dengan sandiwara palsumu. Aku membunuh saudaramu. Bagaimana mungkin kau melepaskanku begitu saja? Kau pikir aku peduli tentang nyawa saudaraku yang tak berguna itu? Apa katamu? Itu karena aku punya banyak sekali mata uang kripto yang disimpan bersamanya. Hanya dia yang tahu kata sandinya. Setelah dia mati, uang itu sama sekali tidak bisa diakses. Jadi, aku di sini bukan untuk membalaskan dendam saudaraku yang tak berguna. Aku di sini untuk membalaskan dendam uang itu. Kau benar-benar psikopat yang kejam. Kau membuatku kehilangan uang itu. Dan kau menghajar anjing-anjingku. Dan sekarang kau ingin kabur dengan barang-barangku. Aku akan membunuhmu hari ini. Kau ingin lari bukan? Patahkan kaki semua orang.
Aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa lari lagi seumur hidup mereka. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh muridku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh adik seperguruanku. Master, senior, kalian semua datang. Jangan khawatir adik seperguruan. Dengan kami di sini hari ini, tidak masalah. Apakah itu Xiang He atau Xiang Be, tak satu pun dari mereka bisa menyakitimu. Benar. Si pembunuh sapi, kau. Pada pertandingan sebelumnya, kau mengampuni nyawaku. Sekarang setelah kau dalam masalah, aku berkewajiban untuk membantumu. Jiang He, kau menggunakan hadiah uang yang besar, memancing wanita ke Kepulauan Selatan untuk pertarungan ilegal, penggalangan dana ilegal, perdagangan manusia. Pihak berwenang sudah memiliki semua bukti kejahatanmu. Bersiaplah untuk mati. Bersiaplah untuk mati. Pihak berwenang, Xiang He, kau memanggilku ke sini untuk memeriksa barangnya. Dan kau benar-benar membawa polisi. Jika aku terseret karena ulahmu, nasibmu tidak akan lebih baik. Babi gendut, tidak bisakah kau melihat situasinya dengan jelas? Kau pikir bisa menangkapku? Hanya dengan sekumpulan pecundang seperti kalian. Serang mereka. Polisi datang. Lari polisi datang. Kau benar-benar memelihara sekumpulan orang tak berguna. Beberapa orang ini, orang-orang yang tidak ada hubungannya denganmu, kau ingin membawa mereka juga. Gagal melindungi Kian adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku tidak akan membiarkan teman-temanku menderita luka lagi. Dia sangat membutuhkan transfusi darah sekarang. Kami butuh kau untuk mendonorkan darah. Aku yang akan melakukannya. Ambil milikku, ambil darahku. Kau sudah berhari-hari tidak makan. Biarkan kami saja yang melakukannya. Berapa banyak pendonor lagi yang kita butuhkan? Setidaknya 4 atau 5 orang. Dokter, lalu, tambahkan aku. Itu membuat kita berempat. Cabut senjatamu. Ayo habisi aku. Master, Cabut senjatamu. Ruang pengambilan darah rumah sakit. dokter. Aku bisa mendonorkan sedikit lagi. Rumah sakit memiliki batasan mengenai seberapa banyak darah yang bisa didonorkan setiap orang. Bukan kau yang menentukan seberapa banyak yang harus diberikan. Kalau begitu untuk saat ini, apakah darah yang kami berikan cukup untuknya? Pasien Jing Qian juga sangat membutuhkan transfusi. Apa? Kian, ambil milikku. Ambil darahku. Sudah ku bilang, rumah sakit memiliki batasan ketat mengenai donor darah. Aku tidak peduli soal itu. Aku harus menyelamatkan Kian. Cepat ambil darahku, cepat. Ayo dokter, ambil darahku. Dengan 3 orang, volume darah seharusnya sudah cukup. Gunan. Nanan, kau baru saja menyelesaikan pertandingan. Dan sekarang kau mendonorkan darah. Bagaimana tubuhmu bisa menahannya? Aku baik-baik saja. Semuanya. Terima kasih. Xiaoxi, kau sudah baik-baik saja sekarang. Mengapa kalian semua belum pulang? Penyelamat kami belum sadar. Bagaimana mungkin kami pergi? Ya, itu benar. Cukup. Aku benar-benar baik-baik saja. Kalian semua harus pulang. Si pembunuh sapi. Terima kasih. Sayang, aku kembali lagi. Tempat yang bagus. Benar-benar tempat yang bagus. Seperti ikan dalam tong. Jalan kecil. Mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Serang. Xiang Hei, bagaimana kau tahu kami ada di sini? Kau ingin tahu? Memohonlah padaku. Bosan? Tugas yang kau atur, semuanya sudah dibereskan untukmu. Jadi soal uang yang kau janjikan padaku. Jadi benar orang ini. Aku heran, kenapa kau begitu baik? Ternyata kau hanyalah anjing suruhan. Kau ingin uang. Jangan khawatir. Saya tidak ingin melakukannya. Aku tidak ingin memelihara anjing penjilat. Jalan kecil. Kau membunuh Xiao Niao. Kau menghancurkan bisnisku. Bayar dengan nyawamu. Monster ini sulit dihadapi. Kalian semua pergi duluan. Aku akan menahannya. Tidak. Nanan, tubuhmu terlalu lemah saat ini. Kau bukan tandingannya. Pergi.
Kau tidak tahu kapan harus menyerah. Manusia melawan monster. Bisakah kau benar-benar melawannya? Tidak berguna. Kalian semua terlalu lemah. Mereka baru saja selesai mendonorkan darah. Mereka tidak punya kekuatan lagi untuk melawan monster ini. Aku yang akan melakukannya. Nanan, bawa mereka dan pergi. Jangan pergi. Satu lagi yang tidak berguna. Cukup. Berhenti bertarung. Xiang Hei, semua ini berawal karena aku membunuh saudaramu. Aku menghancurkan gelanggangmu. Aku menghajar anak buahmu. Bukankah nyawaku yang kau inginkan? Ini aku berdiri tepat di depanmu. Kau punya nyali. Datang dan ambil. Nanan. Tidak. Jangan pergi. Kau bukan tandingannya. Lari. Gunan. Lari. Dia monster. Semuanya. Ini adalah dendam antara dia dan aku. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Karena aku, kian-kian menjadi terbaring tak berdaya. Karena aku, kalian semua menderita luka yang begitu berat. Aku tidak bisa menyeret kalian lebih jauh lagi. Aturan gelanggang bawah tanah. Begitu kau melangkah ke dalam gelanggang, hidup dan mati bukan lagi di tanganmu. Jika aku Film menang, was kau tidak boleh translated mengganggu and mereka lagi. narrated by M Media. Kian-kian. Aku ingat kau pernah berkata, begitu kau di gelanggang menang atau kalah, kau harus memberikan pertunjukan yang spektakuler. Jalan kecil. Kau sudah diambang kematian, tapi masih bicara sombong. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menang. Hajar dengan brutal. Cabik-cabik dia. Terimalah nasibmu. Sayang. Persetan dengan itu. Aku tidak akan pernah menyerah. Tidak mau menyerah. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu bersiaplah untuk disiksa sampai mati olehku. Gelanggang arena tarung adalah panggung hidupku. 10.000 kali lipat. Aku tidak akan pernah menyerah. Nanan, berhenti bertarung. Benar, Nanan. Jangan bertarung lagi. Aku yang akan melakukannya. Paling buruk adalah kematian. Jika kau ingin membunuh adik seperguruanku, kau harus melangkahi mayatku. Dan kita juga. Semuanya. Terima kasih semuanya. Tapi aku tidak ingin kalian terseret ke dalam masalah ini. Tolong menyingkirlah. Datang lagi. Datang lagi. Ya. Bertarunglah seperti itu. Bunuh dia. Bunuh jalan kecil ini. Jika terus begini, ini sama saja bunuh diri. Dia hanya bertahan dengan sisa tenaga. Jika dia tidak menyerah, dia pasti akan kalah. Bukan berarti dia akan kalah. Dia akan mati. Tapi, di dalam arena, Phantom adalah satu-satunya raja. Tidak ada yang bisa memenangkan satu pertandingan pun melawan Phantom. Itu karena pertandingan sebelumnya. Mereka semua manusia. Sekarang Tangguh telah menjadi monster. Tidak peduli seberapa kuat Nanan, dia tetap manusia. Lalu apakah kita hanya akan menonton Gunan menjemput ajalnya? Nanan. Tabrakan langsung. Kematian pasti.
Seni bela diri yang dipadukan dengan Tai Chi, itu punya potensi. Kian, kau sudah sadar? Dokter, cepat. Dia sudah sadar. Pasien sudah sadar. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Ya, aku akan menelepon. Tinju ditambah Tai Kai. Itu punya potensi. The film was Nanan, translated Jin and Qian sudah sadar. narrated by M Media. Benar-benar orang yang tidak berguna. Obat sampah macam apa ini? Dia menang. Nanan menang, dia menang. Dia menang. Bos, dalang kecil ini bukan manusia. Bahkan Tangguh yang menggunakan obat khusus telah dikalahkan. Ayo mundur sekarang. Ayo pergi, bos. Selama Bukit Hijau masih ada, kayu bakar akan selalu ada, bos. Diam. Keluar. Dia menang. Apa kau pikir? Kau sudah menang. Aku masih punya ini. Ini adalah jenis obat yang disuntikan ke Tangguh. Setelah aku menyuntikkan ini, kekuatan tempurku akan meningkat 10 kali lipat. Kau pikir aku tidak tahu itu? Setelah orang biasa menyuntikkan cairan ini, tubuh mereka akan ambruk. Dalam 10 menit, jantung mereka akan meledak. Aku. Mungkin setelah kau menyuntikannya, kau benar-benar bisa mengalahkan kami. Tapi, apakah kau punya nyali? Aku. Berhenti bersikap sok. Kau anjing liar yang menyedihkan. Kau sama sekali tidak punya keberanian. Sialan. Jalan kecil. Aku akan mengingat hari ini. Aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Jiang He, kau tidak bisa melarikan diri. Jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak. Kau kirim orang ke Kepulauan Selatan untuk bertarung ilegal. Penahanan ilegal. Perdagangan manusia. Jiang He, bersiaplah kehilangan nyawamu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Nanan, selamat. Kau berhasil. Mulai sekarang tidak ada yang bisa menyakiti orang-orang yang kau pedulikan. Gunan. Adik seperguruan, Tai Chi ini benar-benar kuat. Nanan. Apakah aku masih hidup? Nanan. Kau sudah sadar? Kian. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apakah kau sudah merasa lebih baik? Tidak. Bersama Xiang He dan anak buahnya. Aku mengalahkan mereka. Kau menang. Aku menang. Lalu, bagaimana dengan Xiang He? Kau mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Master. Satuan tugas sudah mengamankan semua bukti kejahatan Xiang He. Kali ini, dia tidak bisa lolos dari hukum. Biar ku beritahu kabar baik lainnya. Karena, kau membantu satuan tugas membongkar pertarungan bawah tanah, sindikat kejahatan terorganisir ini. Oleh karena itu, penyelenggara turnamen telah memutuskan untuk mencabut skorsingmu. Batalkan larangannya. Benarkah? Tentu saja. Itu bagus. Itu luar biasa. Maka kau harus segera sembuh. The film was Cepat sembuh. translated and narrated Dan by kenakan M gaun Media. agar aku bisa melihatnya.